Oke, jumpa lagi di Beyond Headline. Intelektual publik Sukidi Mulyadi menulis di Harian Kompas pada Kamis 3 April 2025 sebuah esai yang berjudul Mewaspadai Berbagai Kemungkinan. Dalam esai itu, Sukidi mengungkapkan kegelisahannya soal situasi dan kondisi negeri. Sebelumnya, pada Kamis 13 Maret 2025, Sukidi juga menulis esai yang nadanya senada, menyelamatkan Republik kita, dengan mengambil lead dari mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif yang dikutip kerusakan bangsa sudah sempurna. Kegelisahan intelektual semacam Sukidi Mulyadi itu memang agak sering terdengar akhir-akhir ini. Kegelisahan intelektual Buya Syafi'i Ma'arif soal kerusakan bangsa tampak menunjukkan contoh-contohnya belakangan ini. Kita pun sayangnya gagal melihat secara jernih benang merah yang menjadi akar dari masalah bangsa. Dalam esainya di bulan April menjelang Ramadan, Sukidi mengutip Fran Magnisuseno yang berkirim pesan WhatsApp kepada Sukidi yang mengatakan bahwa situasi kita serius, kalau bukan gawat, kita harus terus berjuang, kata Fran Magnisuseno kepada Sukidi. Sukidi kemudian menulis bahwa saatnya kita mempersiapkan diri untuk mewaspadai berbagai kemungkinan yang terjadi. Segala kemungkinan bisa terjadi. Tentunya harapannya adalah hope for the best, berharap yang terbaik, tetapi kita juga harus siap prepare for the worst. Meskipun belum terjadi krisis ekonomi dan politik, Indonesia memang membuat cemas ketika supremasi hukum, institusi yang inklusif, tata kelola yang baik, hingga taat pada aturan justru itu yang diabaikan. Saya sendiri menyebut situasi ini sebagai tintrim. Tintrim adalah sebuah situasi di mana ada harapan, tapi juga ada kecemasan. Ada optimisme, tapi lebih banyak pesimisme. Ada kepastian, tetapi ada juga ketidakpastian. Hal-hal yang seperti itulah yang menggelayuti pikiran bangsa ini akhir-akhir ini. Esai dari Sukidi ditulis sebelum terjadinya Liberation Day versi Trump yang membikin goncang seluruh dunia. Sukidi menulis demikian, hal-hal buruk yang merusak Indonesia berasal bukan dari kekuatan asing, melainkan dari dalam diri bangsa. Para pejuang telah berhasil mengusir kekuatan asing berjubah kolonialisme dari bumi pertiwi hampir 80 tahun. Namun, Bapak Proklamator, pendiri Republik Soekarno mengatakan perjuanganmu akan lebih sulit karena bangsamu akan melawan rakyatmu sendiri. Sukidi menulis, kita merasakan betapa sulitnya berjuang melawan perilaku yang otoriter dan koruptif. Prinsip seleksi kepemimpinan berdasarkan meritokrasi yang menjadi kunci kemajuan suatu bangsa dikangkangi dengan sistem kakiskokrasi yang ditandai dengan meluasnya defisit integritas di kalangan penyelenggara republik. Etika kehidupan berbangsa dan bernegara dinormalisasi melalui berbagai konflik kepentingan antara kekuasaan dan bisnis, antara negara dan partai, bahkan antara bangsa dan ormas keagamaan. Saya melihat konflik kepentingan adalah salah satu masalah besar bangsa ini. Salah satu indikasinya adalah rangkap jabatan. Menteri merangkap sebagai direksi BUMN. Wakil Menteri merangkap sebagai komisaris BUMN. Politisi juga mempunyai usaha. Politisi juga punya usaha media yang mempengaruhi opini publik. Penegak hukum diajak sebagai pengawas di lembaga-lembaga investasi. Pertanyaannya kemudian bagaimana konflik kepentingan itu bisa diatasi? Dengan sistem korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, Sukidi mengutip Profesor Loren Lessig dari Universitas Harvard. Dia mengatakan bahwa ini bukan terjadi hanya di Amerika,
tata kelola yang buruk tak lebih dari sekedar penjahat atau sebagai kejahatan yang nyaris tidak tersembunyikan. Tata kelola pemerintahan yang buruk mengakibatkan sekedar pelayanan birokrasi yang kemudian korupsi dan kehilangan kepercayaan dari investor. Kita mulai mewaspadai segala kemungkinan. Banyak di antara kita mulai khawatir dengan situasi yang buruk yang bakal terjadi yang mempengaruhi kepercayaan publik. Saatnya seluruh penyelenggara negara, kata Sukiji, dijauhkan dari segala pujian yang hanya menjauhkan mereka dari realitas objektif Indonesia. Pujian tiada memberi petunjuk dan tak sedikit pemimpin yang jatuh karena pujian. Itulah yang dikatakan oleh Bung Hatta dalam buku Agama Dasar dan Negara dan Karakter Bangsa. Sukidi telah menjadi penyambung kegelisahan sebagian besar rakyat Indonesia. Ia adalah intelektual publik yang kuat dalam kaidah-kaidah akademis, lugas dan berani karena kecintaannya pada Republik. Ia tak punya partai, ia tak mau bergabung dalam ormas. Ia kerap merujuk David Ziblatt, Stephen Levitsky, Timothy Snyder, guru-guru besarnya di Harvard, penulis How Democracy Dies, tempat dia belajar. Di dalam negeri, ia kerap mengutip Muhammad Hatta, Kardinal Suharyo, dan juga sering merujuk kepada Paus Fransiskus. Kegelisahan substansial dari Sukidi itulah layaknya dijawab oleh pemerintahan, oleh pemimpin negeri ini agar bangsa ini tidak terjerumus kepada situasi yang buruk, tetapi bisa menciptakan harapan-harapan kepada bangsa ini dengan kepemimpinan yang mau mengayomi dan mau mendengar suara-suara dari rakyat-rakyat biasa seperti yang ditulis oleh Sukidi di esainya di Kompas.